Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, faktor resiko serangan jantung. Masih bersama Dr. Ismir Fahri, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan juga Dr. Else Gepitasari. Ini kita masih membahas mengenai faktor resiko serangan jantung nih, Dok ya. Ini tidak hanya pemirsa di rumah yang penasaran, ini Dr. Else juga kayaknya, Dok ya, mengenai faktor resiko serangan jantung ini. Boleh, Dokter? Tadi menarik ya, Dok ya, kita udah bicara faktor resiko umur, jenis kelamin. Nah, tadi ada yang menarik lagi karena saya perempuan nih, Dok. Lebih besar faktor resikonya perempuan dibanding laki-laki. Itu sebenarnya apa sih, Dok, yang mempengaruhi? Terus juga ada pertanyaan nih, Dok. Kan ada yang bilang kalau penyakit jantung ini adalah penyakit keturunan. Nah, berarti apakah dari satu keluarga besar itu maksudnya persentasenya apakah ada akan satu yang terkena penyakit jantung atau gimana? Baik. Makasih. Jadi kalau kita lihat tadi antara gender perempuan dan laki-laki, itu data Riskesdas kita menunjukkan memang perempuan lebih tinggi sedikit angkanya dibandingkan laki-laki. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan di data dunia menunjukkan laki-laki itu sebenarnya lebih besar potensinya untuk terkena serangan jantung. Kenapa? Karena pada wanita ada fase-fase masih terproteksi dari hormon estrogen. Jadi biasanya akan meningkat itu kalau dia udah pada masuk kondisi menopause. Yang kedua, walaupun tidak menopause, tapi kalau komorbiditasnya tinggi, misalnya ada darah tinggi, ada kencing manis, atau ada kolesterol yang tinggi, itu bisa saja dia jadi lebih tinggi atau sama dengan laki-laki, ya kan? Nah, itu hal yang multifaktorial. Jadi tidak bisa satu saja berdiri sendiri. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan keturunan. Jadi kalau keturunan itu seolah-olah gini, kalau orang buta warna diturunkan gen, anaknya akan buta warna. Nah, kalau kita pada penyakit jantung koroner itu bukan diturunkan seperti itu, tetapi menurunkan faktor resiko. Jadi misalnya orang tua kita ada penyakit jantung koroner atau pernah kena serangan jantung, kita meningkat 2 kali lipat resiko untuk terkena serangan jantung. Tetapi tidak otomatis kena. Ya, selama apa? Selama faktor risikonya dikendalikan. Beberapa yang secara genetik bisa diturunkan itu adalah kelainan hiperkolesterol yang diturunkan oleh keluarga. Jadi kalau kita tahu kolesterol taunya orang dari makan, tapi sebenarnya sekitar 60% itu kolesterol itu diproduksi oleh tubuh secara endogen. Nah, pada orang-orang yang memiliki kelainan genetik itu bisa diturunkan ke anaknya, sehingga kadang-kadang walaupun dia sudah baik pola makannya, kolesterol darahnya masih tinggi. Dan kita tahu, nanti saya akan jelaskan berkaitan kenapa kolesterol itu bisa menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner. Itu memang tadi multifaktorial, Dr. Elsa, mengenai tidak hanya gender aja yang bisa meningkatkan faktor risiko serangan jantung ini. Nah, lebih lengkap lagi, Dokter, kita lanjut lagi. Kita akan lanjut kembali. Nah, tadi kita bicara rasa tidak nyaman pada daerah belakang dada, kualitas dan durasinya tertentu. Kalau kita sebut stabil, kalau durasinya itu kurang dari 20 menit, Mas Randi. Ya, jadi kalau 20 menit ke bawah, itu masih dianggap keluhan yang relatif stabil. Tapi kalau keluhan rasa nggak nyaman ini berlangsung lebih dari 20 menit, 30 menit, sampai berjam-jam, hati-hati, itu ada suatu gejala yang namanya serangan jantung. Dan kita harus lihat bahwasanya keluhan tidak nyaman ini biasanya ada pemicunya. Pemicunya itu adalah aktivitas fisik, di mana pada saat aktivitas fisik jantung bekerja lebih berat, dan kalau jantung itu sakit dia akan memberikan penanda berupa rasa tidak nyaman atau rasa sakit tadi pada daerah dada. Dan kalau dia stabil, biasanya dia akan membaik kalau kita melakukan istirahat atau kita mengkonsumsi obat-obat yang memberikan pelebaran pada dinding pembuluh darah tadi. Nah, itu karakternya. Jadi dia harus memenuhi 3 kriteria ini. Keluhannya spesifik, ada pencetus, dan ada pereda. Apabila keluhannya muncul, misalnya sering juga banyak orang datang kepada dokter berkonsultasi berkaitan dengan nyeri dada, tapi nyeri dadanya timbul tidak berhubungan dengan aktivitas. Misalnya lagi tidur, lagi duduk, tiba-tiba ada rasa sakit, cenut gitu. Kalau kita eksplorasi, oh ternyata mungkin dia ada kesalahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ternyata jadi kram otot, kebetulan lokasinya di dinding dada. Nah, jadi hal-hal seperti itu akan kita kaji di samping kita melihat profil pasien kita apakah memiliki faktor risiko yang tinggi atau tidak. Nah, kalau dia lebih dari 20 menit, nah itu yang kita sebut sebagai
serangan jantung akut. Dan kalau serangan jantung akut ada sumbatan, artinya ada resiko kematian jantung. Nah, ini yang harus ditangani segera. Nah, ini ya, kalau kita lihat proses perjalanan penyakit itu dari lemak yang tadinya pembuluh darah ini bagus, disusupin lemak semakin lama semakin tebal, dan akhirnya penampang pembuluh darahnya menjadi kecil. Dan kalau lemak ini pecah, di sinilah yang akan terjadi bekuan darah menggumpal sehingga aliran darah yang tadinya ujungnya sampai ke ujung itu akan terhenti. Dan inilah proses yang namanya serangan jantung. Nah, ini bisa kita lihat dari penampang yang lain. Kalau kita lihat pembuluh darah itu kayak pipa yang tadinya mulus, kemudian ada timbul penumpukan lemak ya di sini mengecil kemudian menebal. Nah, kalau di sini pecah, di sini ada bekuan darah, akhirnya penampang pembuluh darahnya akan terhenti atau terblokade oleh adanya bekuan darah tadi, dan itu adalah kondisi yang namanya serangan jantung. Siapa aja yang beresiko? Nih, saya katakan semua orang itu bisa kena sakit jantung atau serangan jantung ya kalau dia memiliki faktor resiko. Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Contoh yang nggak bisa diubah itu kita dilahirkan dari keturunan yang memang penyakit jantung koroner. Ini faktor resiko tadi saya bilang. Ya, nggak bisa kan kita bilang, aku nggak ngakuin bapak aku, terus aku nggak kena sakit, nggak beresiko. Nggak. Umur tadi, makin usia, makin tinggi, resiko makin meningkat. Jenis kelamin laki-laki cenderung lebih tinggi, dan keturunan tadi biasanya nggak ada gangguan proses genetik dari lemak darah. Kemudian ada hal yang faktor risiko yang sebenarnya bisa kita kendalikan atau dapat dicegah, yaitu darah tinggi, kencing manis, hiperkolesterol, kurang aktivitas fisik atau olahraga, dan makanan yang tidak sehat, stres, obesitas, merokok, dan alkohol. Sebenarnya ini faktor yang paling banyak dihadapin ya, dan ini bisa berkontribusi menyebabkan penyakit jantung koroner pada usia yang lebih dini. Itu Ya. kalau untuk diet tidak sehat, Dok ya. Nah, kadang kan kalau orang kan lebih takut, Dok, karena memang udah mulai gemuk gitu, Dok ya. Tapi mereka langsung memaksakan untuk diet, tapi diet itu langsung yang tidak baik gitu, Dok, yang nggak makan, hanya minum aja atau memang nggak konsumsi apapun. Itu bisa berisiko juga, Dok ya. Ya, jadi segala sesuatu yang bersifat instan harus hati-hati. Ya, karena perubahan pola, kalau kita meminta sesuatu yang instan, biasanya hasilnya tuh ada tidak sebaik kalau prosesnya natural. Jadi kalau dalam proses diet memang harus diukur juga kalorinya yang ideal untuk penurunan secara bertahap, ya kan? Karena ketika misalnya kalori itu tidak diasup dengan baik, kita pengen turun berat badan, tetapi mikronutrisinya jadi hilang. Sedangkan mikronutrisi masih dibutuhkan oleh tubuh, ya kan? Akhirnya kita akan lemah, kemudian kita juga bisa mengalami kondisi radang. Nah, kalau radang terjadi bisa juga menyebabkan risiko penyakit-penyakit penyerta yang lain, seperti jantung salah satunya, dan penyakit diabetes misalnya seperti itu. Dan juga banyak menyebar di masyarakat, Dok ya. Ketika kita mengkonsumsi obat diet yang dapat menurunkan dalam waktu yang sangat singkat, Dok ya, itu juga berpengaruh, Dok. Ya, hati-hati. Jadi untuk berbicara obat-obat diet, pertama harus pastikan memang dia sudah terregistrasi dengan baik dan direkomendasikan oleh dokter-dokter yang memahami pola diet, misalnya dokter ahli gizi dan segala macam ya yang berkaitan dengan itu. Harus ada konsultasi. Jangan melakukan atau mengkonsumsi obat-obatan ya yang notabene untuk diet tanpa kita mengetahui kandungannya, manfaatnya, hanya berdasarkan testimoni atau cerita atau rekomendasi dari teman-teman kita saja. Jadi memang perlu pendapat ahli ya. Itu saja. Lanjut lagi, Dokter. Kita lanjutkan tadi ya, kolesterol. Nah, ini sekarang penting juga untuk mengetahui berapa sih kadar kolesterol yang harus kita jaga ya. Idealnya pada orang yang normal, kadar total kolesterol itu targetnya adalah kurang dari 200 ya. Kemudian kalau disebut tinggi atau beresiko lebih meningkat itu kalau dia di atas 240 mg per desiliter. Dan sekitar 48,7 wanita itu memiliki kadar total kolesterol yang di atas 200. Nah, kolesterol ini bekerja ya sebenarnya untuk hormon, tetapi kalau dia berlebihan, dia akan menumpuk atau terdeposit di dalam pembuluh darah. Dan inilah yang akan menimbulkan plak atau akhirnya menyebabkan lemak itu tumbuh di bawah dinding pembuluh darah dan menyebabkan penampang pembuluh darah kita mengalami penyempitan. Berarti memang, Dok ya, segala sesuatu yang berlebihan tidak ada yang baik, betul ya, kecuali Ya. uang, Dok ya. Oke. Kita akan lanjut lagi, Dok ya, mengenai Oke, faktor Dok. risiko serangan jantung ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.